tetapi oh ku bernyanyi. Halo, selamat pagi adik-adik. Haleluya, Yesus Apakah semuanya sehat? kekasihku. Frater harap kalian semua sehat ya. Hari ini kembali bertemu lagi dengan kami, para Frater Xaverian Bintaro. Sekarang kita akan kembali mengenal tokoh-tokoh dalam kitab suci. Frater yakin kalian semua pasti akan suka. Ayo, jangan pernah bosan ya. Tonton sampai selesai. Ikut ya. Hai adik-adik, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu ya, supaya semangat. Tapi Frater sendirian nih, kita panggil Frater yang lain yuk. Nah, sekarang Fraternya banyak kan? Tapi Fraternya pada sibuk baca semua nih. Kita siapin mereka dulu ya. Oke, sekarang Fraternya udah siap. Adik-adik di rumah ikut ya, kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Adik-adik, sekarang sebelum memulai kegiatan kita awali dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur terutama atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan memulai kegiatan kami, yaitu drama tentang persahabatan sejati antara Ishak dan Ismail. Berkatilah dan lindungilah kegiatan kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mengenal beberapa tokoh kitab suci, yaitu Ishak dan Ismail. Dari bacaan kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 21. Frater ulangi lagi ya. Dari kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 21. Mereka berdua adalah sahabat yang baik loh. Gimana sih persahabatan mereka? Oh iya, kayaknya Frater punya contoh. Gimana model persahabatan yang baik? Menurut teladan Ishak dan Ismail di zaman ini. Kita lihat ya sama-sama, yuk. Di sebuah kota, hiduplah dua orang sahabat, namanya Ishak dan Ismail. Ishak adalah seorang anak dari keluarga kaya. Hidupnya penuh dengan kemewahan. Segala sesuatu tersedia baginya, dan ia tak pernah cemas akan hidupnya. Sementara itu, Ismail adalah seorang anak dari keluarga miskin. Hidupnya serba berkekurangan. Di rumah, ia sering membantu ayahnya bekerja sebagai tukang kayu. Kebetulan, mereka bersekolah di sekolah yang sama. Di sana, mereka sering saling berbagi cerita dan bergembira bersama. Meski berasal dari keluarga yang berbeda, Ishak dari keluarga kaya
dan Ismail dari keluarga miskin, mereka tak pernah enggan untuk bersahabat satu sama lain. Pada suatu hari, Ismail dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Kepala sekolah memberikan sepucuk surat kepada Ismail. Ketika keluar dari ruang kepala sekolah, Ismail terlihat muram sambil terus memandangi kertas yang ia pegang. Tak jauh dari situ, Ishak yang telah menunggu Ismail untuk makan bersama di kantin melihat Ismail yang tampak sedih. Ia heran akan keadaan sahabatnya. Ishak menghampiri Ismail dan menanyakan apa yang terjadi dengannya. Ismail menunjukkan surat yang dipegangnya kepada Ishak yang ternyata berisi tunggakan uang sekolahnya. Ia terancam tidak bisa bersekolah lagi di tempat itu jika tak segera melunasinya. Setelah tahu akan hal itu, Ishak pun ikut sedih dan berniat membantu Ismail. Ia tak mau kehilangan sahabatnya Ismail. Sepulang sekolah, Ishak menceritakan niatnya untuk membantu Ismail kepada ayahnya. Sang ayah senang dengan maksud baik dari Ishak dan bersedia membantu Ismail melunasi uang sekolahnya. Ishak senang, ia tak jadi kehilangan sahabatnya sendiri. Akhirnya, Ismail tetap dapat kembali bersekolah. Ishak telah membantu melunasi uang sekolahnya. Ia sangat berterima kasih kepada sahabatnya itu. Dan mereka pun bisa tetap kembali bersama seperti sedia kala. Gimana? Drama singkatnya bagus kan? Kita harus mencontoh persahabatan seperti Ishak dan Ismail. Kita harus berteman dengan siapapun tanpa melihat apakah dia dari keluarga kaya atau miskin, apakah dia dari agama yang berbeda, atau apakah dia dari suku yang berbeda. Kita mesti bersahabat dengan semua orang dan tentu saja saling membantu satu sama lain jika ada yang mengalami kesusahan. Nah, jadi kalau nanti pandeminya udah selesai dan adik-adik bisa kembali bersekolah, jangan lupa ya, bersahabat dengan semua orang. Oke? Sip. Sekarang sebagai tanda persahabatan kita nyanyi bersama yuk. Ayo ikut nyanyi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan dan kegiatan BIA kita pada saat ini, pertama-tama Frater ingin bertanya, apakah adik-adik sudah tahu bulan Oktober ini bulan untuk apa dikhususkan dalam kegiatan rohani dan gereja Katolik kita? Nah, kalau misalnya adik-adik belum ada yang tahu, Frater akan bantu ya. Jadi, bulan Oktober ini dikhususkan untuk berdevosi doa rosario kepada Bunda Maria.
Nanti di akhir doa, Frater ajak adik-adik untuk mengakhiri doa dengan doa Salam Maria. Sekarang, marilah kita mengakhiri pertemuan Bia kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami berterima kasih karena Engkau senantiasa memberkati dan mendampingi kami hingga saat ini. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah memberikan teman-teman yang begitu baik kepada kami. Terima kasih pula ya Tuhan Yesus, karena Engkau berkenan memberikan kami kesempatan untuk bermain dan bergembira bersama teman-teman kami. Kami juga berharap ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa memberkati persaudaraan kami, agar kami senantiasa mencintai dan mengasihi teman-teman kami untuk menjadi dan menjalin persaudaraan yang lebih harmonis lagi. Marilah kita mengakhiri doa ini dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.